Setiap kali kita mau berantas, kelompok garong-garong ini menyerang balik. Sekali lagi saya memohon, marilah kita bersatu. Kita harus menjaga republik ini. Kita harus menjaga kekayaan bangsa kita. Kita harus berani memberantas korupsi dari bumi Indonesia. Hukuman mati harus diterapkan. Ini adalah saran saya kepada Bapak Presiden. Koruptor mencuri miliaran lalu dihukum ringan. Itu tidak adil. Saya pribadi berpendapat untuk kejahatan luar biasa, hukumannya juga harus luar biasa. Bahkan saya setuju hukuman mati diterapkan. Minimal asetnya dirampas habis. Saya yakin rakyat Indonesia juga mendukung saya. Follow akun ini dan sebarkan video ini agar Bapak Presiden kita ikut mendengarkan. Sama oknum pejabat, tapi jangan segan apabila ada oknum pejabat membuat surat-surat palsu mengataskan nama pemerintah. Dialah yang sekarang ini menjadi provokator yang membuat kejahatan dengan memasukkan surat-surat. Nah itu. Tangkap Sucip Nagaria dan Muljadi Budiman. Tegakkan keadilan untuk petani penggarap. Pemilik PT MBA Sugianto dan Herman Nagaria adalah cerminan Firaun bermata sipit pencipta kemiskinan rakyat dan secepatnya akan masuk bui. Kabupaten Bogor, tanggal 19 Februari tahun 2026. Uang triliunan rupiah yang didapat dari para nasabah di PT MBA Investasi se-Indonesia ini adalah uang yang dipakai modal untuk pembangunan perumahan di seluruh 18 cabang PT Summarecon se-Indonesia. Bagai lingkaran setan, perputaran uang yang didapat dan digunakan, satu dengan yang lainnya saling keterkaitan. Pemilik PT MBA, PT berbasis investasi di Indonesia. Ada Sugianto Nagaria dan Herman Nagaria, pemilik perusahaan properti besar PT Summarecon, dan kedua orang ini ada di balik layar dari PT MBA Investasi atau MBA 7.com. Dan sejak ramainya pemberitaan tersebut, dan hingga menjadi pembicaraan di berbagai media, kuat dugaan bahwa memang sudah ada niat dan rencana kriminal dari pengelola aplikasi MBA atau MBA 7.com untuk menipu dan menarik dana dari masyarakat bawah. Mereka memanfaatkan rendahnya literasi atau pengetahuan warga masyarakat di bidang investasi keuangan yang benar. Seperti di film-film mafia, pengelola aplikasi MBA bekerja layaknya organisasi penipu atau maling karena tidak menyebutkan identitas diri pribadi pemiliknya atau perusahaan, tidak menginfokan jenis usaha realnya, tidak menyampaikan penawaran investasi ini secara terbuka, tetapi tertutup melalui perekrutan berjenjang di jejaring pribadi dan undangan tertutup, dan tidak menyampaikan izin operasional untuk melakukan kegiatan investasi menarik dana masyarakat dari Otoritas Keuangan RI. Dalam menjalankan modusnya, pengelola aplikasi MBA awalnya hanya menawarkan satu kegiatan sederhana dan ringan melalui media sosial, dengan iming-iming uang. Akan tetapi aplikasi ini berlanjut menawarkan uang dan komisi jika mau melakukan deposit uang. Untuk meningkatkan level keanggotaannya, aplikasi MBA menawarkan kesempatan jika semakin besar mendepositkan uang, maka semakin besar pula uang dan komisi ditawarkan dari keuntungannya. Sebagai contoh, seseorang yang menyetorkan Rp500.000 akan mendapat penghasilan Rp15.000 per hari. Apabila naik ke level setoran 4,5 juta, kemudian naik lagi ke setoran 13,5 juta rupiah, maka akan mendapat keuntungan Rp450.000 per hari. Tapi sangat disayangkan, baru berjalan beberapa hari, keuntungan Rp450.000 per hari mendadak terhenti dan usaha untuk pencairan setoran 13,5 juta rupiah tidak bisa dilakukan. Ribuan korban warga masyarakat bawah berpenghasilan rendah di berbagai kota di Indonesia terjebak oleh aplikasi MBA. Warga korban tidak dapat mencairkan uang dan janji keuntungannya lagi dan tidak bisa pula melakukan pencairan setoran uang yang sudah masuk. Kantor pengelola mendadak tutup dan aplikasi MBA tidak dapat diakses lagi. Walaupun ada usaha untuk menutup-nutupi, tapi muncul fakta dan beredar isu bahwa di belakang aplikasi MBA adalah keluarga besar pemilik perusahaan properti terkemuka di Indonesia PT Summarecon. Mereka terdiri dari pendiri PT Summarecon, yaitu Sucipto Nagaria dan kedua anaknya Sugianto Nagaria dan Herman Nagaria.
Jika tidak ada kejelasan pengembalian dana milik korban masyarakat, kemungkinan para korban warga masyarakat akan berdemo mengarah ke kantor PT Summarecon di kawasan Pulau Mas, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Apabila isu-isu di atas benar adanya, sungguh luar biasa dan menjadi hal yang tidak terduga. Bahwa keluarga besar pemilik PT Summarecon yang notabene dianggap sebagai salah satu konglomerasi di bidang properti di Indonesia, ternyata menarik dan menggunakan dana milik warga masyarakat bawah dan berpenghasilan kecil. Pantas saja tidak ada informasi apapun tentang pemilik aplikasi MBA, semua serba disembunyikan dan ditutupi. Kemungkinan apabila sewaktu-waktu menjadi viral dan ramai diperbincangkan maka mereka bisa lari dari tanggung jawab, sekaligus cuci tangan, lempar batu ke pihak lain dan menghilang. Diharapkan penyelesaian kasus aplikasi MBA oleh OJK sebagai institusi regulator keuangan pemerintah Indonesia dan kepolisian sebagai penegak hukum mampu mengungkapnya, sebaliknya tidak masuk angin karena ada oknum yang bermain mata dengan keluarga pelaku ini. Literasi warga masyarakat yang masih rendah terkait informasi keuangan, justru dimanfaatkan oleh keluarga konglomerat untuk kesempatan menipu uang milik masyarakat bawah, hanya untuk memodali usaha propertinya. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan UU P2SIK khususnya Pasal 237, dan secara tegas melarang setiap orang melakukan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana maupun pengelolaan dana di luar ketentuan perundang-undangan. Setiap entitas yang menjalankan aktivitas keuangan wajib memiliki izin dari OJK Otoritas Jasa Keuangan. Dan dari banyak munculnya PT-PT yang ada di Indonesia, yang mempunyai maksud serta tujuannya untuk memperoleh kekayaan, hingga ada yang mempunyai niat ingin menguasai bumi pertiwi Indonesia. Sama dengan PT-PT properti di Indonesia, PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor yang sejak lama berdiri di Indonesia, banyak sudah masyarakat Indonesia yang menjadi korban kebiadabannya sejak lama, dan itu tidak hanya terjadi di 4 desa saja, saat ini di wilayah lain, sejabotabek hingga keseluruhan Indonesia banyak warga yang menjadi korban kebiadabannya. PT Summarecon Tbk MCIKJA didirikan oleh Sucipto Nagaria pada tahun 1975, bukan Sucipto Nagaria yang saat ini ia menjabat sebagai komisaris utama PT Summarecon Agung Tbk, karena semua keluarganya juga menguasai saham mayoritas perusahaan ini. PT Summarecon Tbk MCIKJA adalah Sucipto Nagaria. Dari situlah, Sucipto Nagaria telah mengembangkan berbagai kawasan properti terpadu di Indonesia, seperti Kelapa Gading, Bandung, Serpong, Bekasi, dan lain-lainnya. Di hampir seluruh Indonesia, PT Summarecon itu hadir. Didapati beberapa kasus hukum yang terkait dengan perusahaan atau pihak terkait dari PT Summarecon Tbk MCIKJA ini, hingga ditemukan banyaknya bukti yang menunjukkan bahwa Sucipto Nagaria secara pribadi membangun Summarecon ini melalui serangkaian rekayasa, modus 378. Pola bisnis penipuan, yang berlangsung puluhan tahun silam, PT Summarecon Tbk MCIKJA mengambil modal pembangunannya, uang dari hasil menipu rakyat, dengan mengandalkan PT MBA, PT berbasis investasi, dan lalu dipakai untuk bangun rumah-rumah mewah, yang tanahnya, dari hasil rampasan, rampok tanah-tanah milik warga. Lingkaran setan, berputar-putar, dari uang haram, dibuat modal haram. Terus-menerus, Sucipto Nagaria dan Muljadi Budiman, menghisap darah rakyat. Terbukti pada tahun 2022, KPK menyelidiki kasus suap terkait izin proyek apartemen di Yogyakarta yang menjerat beberapa petinggi Summarecon dan ex-wali kota Yogyakarta Haryadi Suyuti. Namun Sucipto Nagaria tidak disebut sebagai tersangka dalam kasus ini. Selain itu, terdapat laporan kasus penipuan pada tahun 2021 yang melibatkan seseorang bernama Ade Sucipto yang bekerja sebagai marketing di sebuah perusahaan properti terkait perumahan Gria Mekarsari Residence, namun tidak ada keterkaitan yang jelas dengan Sucipto Nagaria atau PT Summarecon Agung Tbk secara keseluruhan.
Keterlibatan Sugianto Nagaria dalam kasus skandal MBA menyeret nama besar PT Summarecon Tbk. Dugaan sementara bahwa pembangunan properti Summarecon Tbk didanai dari hasil menghisap darah masyarakat melalui PT MBA. Skandal ini berhasil dibongkar berkat kerjasama Sofyan Jim Mamesah, pemegang kunci Pandora, bersama Media Pers Indonesia Bersatu. Dan jika demikian, maka akankah pemerintah akan diam saja? Peran penting pemerintah sangat penting, jangan hanya berdiam diri saja. Ada apakah dengan pemerintah? Apakah ini semua ada peran pemerintah dan PT Summarecon? Dan apakah pemerintah punya andil di PT Summarecon? Sementara rakyat berteriak-teriak, rakyat masih terus-menerus bersuara, walaupun rakyat sudah berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, walaupun fakta-fakta serta bukti-bukti sudah jelas adanya, tetapi mengapa pemerintah seakan diam saja? Apakah ada oknum yang membenamkan? Pengkhianatan demi pengkhianatan masih terus berlanjut, penderitaan rakyat yang menerimanya semakin banyak dan meluas, dan dari semua kebijakan pemerintah yang bersifat manipulatif, yang diciptakan dari peraturan pemerintah baru, otonomi baru, semua diciptakan PT Summarecon, adalah sebuah rekayasa untuk menutupi kesalahan dan dari satu tanggung jawab. Peraturan pemerintah otonomi yang baru dibuat, yang mempunyai peran penting dalam proses penguasaan Indonesia, kebijakan pemerintah yang bukannya meringankan beban rakyat, ini malah sebaliknya oknum pemerintah membuat rakyat semakin menjerit, meneteskan air mata darah. Dan dari munculnya kebijakan baru, kebijakan yang mengada-ada, yang dibangun berdasarkan kepentingan pemerintah dan PT-PT penjahat Indonesia, mengingat rakyat Indonesia adalah pemilik sah aslinya dari kekayaan alamnya ini, akan dipaksa patuh kepada peraturan oknum-oknum pemerintah yang keblinger. Selama puluhan tahun tanah-tanah dari hasil waris turun-temurun dipaksa jadi milik negara berdasarkan diterbitkannya peraturan-peraturan baru. Kebijakan pemerintah yang baru dibuat bukan untuk rakyat melainkan karena ada kepentingan di sana. Hak-hak rakyat diakui milik negara tanpa ada keadilan di dalam kebijakan tersebut. Ini adalah bukti bahwa banyak telah tercipta kemiskinan rakyat Indonesia adalah bermula dari sebuah konspirasi. Dan jika sudah seperti ini, Au minta pertanggungjawabannya kepada siapa, di mana? Saatnya Presiden Prabowo Subianto untuk segera secepatnya bertindak sebagaimana semestinya. Melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, sama dengan merusak hukum NKRI, dan ini harus dilakukan penyelesaiannya. Tindak tegas, jangan sampai terjadi pergolakan politik terlebih-lebih hingga terjadi makar kudeta. Dan diminta Presiden jangan mengkhianati kepercayaan rakyat Indonesia, jangan sampai terprovokasi oleh para oknum-oknum anggota dewan, yang justru sebenarnya merekalah yang telah merugikan negara. Kembalikan kesucian rakyat Indonesia dari para pembuat kejahatan yaitu PT Summarecon Tbk MCIKJA, dan PT MBA, sekarang bulan Ramadan, bulan suci umat Islam, dan mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Dan dari lubuk hati sanubari yang terdalam, meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk bersihkan NKRI dari pengkhianat penjahat PT Summarecon Tbk MCIKJA dan PT MBA Investasi Bodong. Tangkap hidup-hidup, adili dan penjarakan sesuai hukum NKRI. Tangkap Sucipto Nagaria, bersama istri putra-putranya yaitu Herman Nagaria, Sugianto Nagaria, dan cucu-cucunya, Muljadi Budiman, Agung Budiman, Marina Budiman, Dewi Budiman dan Evelyn, dan semua antek-anteknya para pelaku dan oknum-oknum yang terlibat yang berada di dalam PT Summarecon dan PT MBA. Dan melalui petani penggarap 4 desa dan sejabotabek, dan 18 cabangnya se-Indonesia, termasuk para nasabah korban penipuan dari PT Summarecon Tbk MCIKJA, yang kurang lebih bisa mencapai 50.000 orang, dari 18 cabangnya. Dan para petani penggarap di mana tanah-tanah selama puluhan tahun, ternyata diketahui PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor, sekaligus owner, Presiden Komisaris Sucipto Nagaria dan sekaligus pemiliknya PT Summarecon se-Indonesia, bersama istri, putra-putra dan cucu-cucunya. Dan setelah semuanya terbongkar terkupas tuntas oleh Sofyan Jim Mamesah, ternyata mereka adalah global, yang dimana mereka adalah
sama dengan putra-putranya, sama-sama melakukan 11-12 kejahatan dan akhirnya semua publik jadi mengetahui. Berikut korban-korban se-Indonesia yang ikut mengetahui dan menjadi berani menyuarakan kebenarannya. Pergolakan yang dilakukan oleh para korban-korban yang menagih pertanggungjawaban kepada PT Summarecon Tbk MCI-KJA. Banyaknya kebohongan-kebohongan yang diciptakan, tetapi setelah semuanya terbongkar terkuak kebenarannya melalui Sofyan Djim Mamesah, rakyat Indonesia khususnya seluruh korban bergerak bersatu menuntut keadilan kepada PT Summarecon. Banyaknya kejahatan yang dilakukan PT Summarecon Tbk MCI-KJA, dari merampok tanah-tanah warga petani penggarap, memanipulasi datanya, merubah registrasi kepemilikan, data negara, suap menyuap, money laundry, pencucian uang TPPU, korupsi dan banyak lagi tindak kejahatan lainnya. PT Summarecon Tbk MCI sudah membuat pemerintah tunduk patuh, kepalanya saja sudah berani mereka pegang, apalagi dengan rakyatnya, dan ini sudah diketahui oleh 4 juta pembaca pemberitaan, yaitu rakyat Indonesia sejak 2021, di mana seluruh elemen APH bersih, bahwasanya pemberitaan yang dibuat Sofyan Djim Mamesah adalah pelopor dan yang memiliki kunci Pandoranya. Dari semua pemberitaan yang dibuat Sofyan Djim Mamesah itu berdasar, bukan berita hoaks, justru itu real sebagaimana terjadi pada nasib seluruh korban-korban, dan Sofyan Djim Mamesah juga adalah salah satu korban kebiadaban dari PT Summarecon Tbk MCI-KJA. Sofyan Djim Mamesah adalah pemilik tanah 70 hektar di Gunung Gelis Bogor, narasumber sekaligus pelopor pejuang garda terdepan dalam membongkar fakta-fakta dan bukti-bukti kejahatan dari PT Summarecon Tbk MCI-KJA selama puluhan tahun lalu. Dan dari 40 juta suara rakyat Indonesia khususnya warga korban, meminta kepada Allah, di mana saat ini masuk dalam bulan Ramadan, bulan suci, bulan yang penuh dengan keberkahan ini, di mana saat ini akan menjadi saksi, bahwa kejayaan PT Summarecon Tbk MCI-KJA bersama orang-orang di dalamnya untuk segera kita bebaskan keluar daripada bumi pertiwi Indonesia. Tangkap, adili, penjarakan keluarga Sucipto Nagaria bersama istri putra-putranya, Sugianto Nagaria, Herman Nagaria dan cucu-cucunya, Muljadi Budiman, Agung Budiman, Marina Budiman, Dewi Budiman, Evelyn dan semua antek-anteknya, kaki tangannya, para pelaku dan oknum-oknum, para perusuh, penjahat, pengkhianat, perongrong, penindas dan perusak kedaulatan NKRI. Jangan biarkan orang-orang ini ada di Indonesia, karena ini bulan Ramadan, dan justru merekalah yang akan mengotori bulan suci ini, merekalah yang telah memancing kerusuhan yang anarkis dan radikal. Merekalah yang akan menciptakan rekayasa settingan, karena ini adalah kejahatan tipu-tipu yang memang sudah menjadi background dari PT Summarecon Tbk MCI-KJA. Di mana salah satu dari owner pemilik PT Summarecon anak dari Sucipto Nagaria yaitu Herman Nagaria yang saat ini sudah masuk penjara, ditangkap KPK, dan dengan bersamaan kasus human trafficking-nya, menjalankan bisnis jual beli wanita, yang sudah bisa dipastikan di mana itulah cara meluluskan bisnisnya. Suara rakyat Indonesia, 40 juta suara rakyat yang jadi korban kebiadaban PT Summarecon Tbk MCI-KJA, masih belum bergeming dari pemerintah. Ada apakah gerangan dengan pemerintah? Suara ini sudah lama berkumandang, tetapi mengapa pemerintah membiarkan? Ada apa? Tidak mungkin membiarkan jika tidak ada kepentingan. Berarti sudah jelas faktanya. A1 buktinya bahwa ada keterlibatan oknum-oknum aparatur pemerintahan birokrasi Kabinet Merah Putih yang punya kepentingan, yang berselingkuh dengan sumpah janjinya mengabdi kepada rakyat dan negaranya. Pola pikir komunis PKI dipakai untuk melakukan perpecahan, adu domba rakyat dengan pemerintah, di mana mereka menginginkan rakyat akan berseteru dengan pemerintah, rakyat dibuat benci, dibuat tidak percaya kepada pemerintah, dan ini sudah jelas faktanya. Inilah yang dialami 40 juta penduduk Indonesia. Dan dari situlah diketahui bahwa tujuan mereka sebenarnya adalah NKRI dapat dikuasainya, dan dari anak-anak Sucipto Nagaria bersama antek-anteknya ini kerap melakukan tipu-tipu,
merekayasa kejahatan, dan keterlibatan oknum-oknum direksi inilah penyebabnya, maka jelas ini harus ditegakkan kebenarannya. Tangkap semuanya. Dari direksi-direksi sampai kepada para marketing galerinya PT Summarecon, mereka bersatu padu melancarkan sirkulasi kejahatan modus 378, menjual produk aspal, rumah-rumah mewah bersurat kepemilikan aspal, rumah-rumah mewah yang dibangun di atas tanah-tanah warga petani penggarap yang belum pernah dibayarkan. Mereka telah melakukan menghisap darah dagingnya sendiri, menghisap darah rakyat, masih saja terus-menerus memasarkan produknya sementara hak pemilik tanahnya diabaikan. Tangkap marketing ini, jangan dibiarkan. Dan jika ada oknum-oknum pejabat tinggi negara yang melarang bahkan menjadi perisainya, maka jelas oknum-oknum itu adalah anak buah PT Summarecon, yang ikut terlibat, yang turut pula meminum darah rakyat, karena itu bukanlah pejabat melainkan penjahat. Demikian juga dengan aparat yang terlibat, mereka itu bukan aparat tetapi keparat masuk angin. Mereka semua adalah sama, baju yang sama, berdasi tetapi penjahat biadab. 11-12 mengkhianati rakyat sama dengan mengkhianati NKRI. Berkhianat kepada NKRI sama juga dengan berkhianat kepada Allah, melanggar sumpahnya, janjinya kepada Allah untuk mengabdi kepada rakyat dan negaranya. Rakyat Indonesia khususnya seluruh korban sudah jenuh meminta, memohon kepada Presiden, karena rakyat bukanlah pengemis, kami telah bersatu berdaulat, dan rakyat Indonesia akan merebut kembali kedaulatan rakyat. Kembalikan kepada posisi semula, di mana pada saat Indonesia merdeka, di mana dari perjuangan para pahlawan yang gugur mempersembahkan kemerdekaan ini untuk rakyat dan bangsa Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia sepakat akan merebut kembali kedaulatan NKRI. Sudah saatnya bumi pertiwi Indonesia bersih sebersihnya bulan suci Ramadan ini. Jangan ada lagi kebohongan-kebohongan, kemunafikan, karena jika tidak ada oknum-oknum yang punya kepentingan dengan PT Summarecon Tbk MCI KJA, mana mungkin PT Summarecon itu bisa leluasa menyakiti hati rakyat. Padahal di hati para orang-orang di dalam PT Summarecon Tbk MCI KJA adalah yang terpenting adalah uang, karena uang mereka semua bisa ditundukkan, bisa digunakan sebagai alat untuk menguasai NKRI. Dan oknum-oknum inilah yang haus kekayaan akan rela menjual mengorbankan harga dirinya sendiri. Maka dengan ini, saatnya sekarang, semua komponen utama korban kebiadaban PT Summarecon Tbk MCI KJA dari petani penggarap, nasabah, investor penanam modal, konsumen, kontraktor pengembang dan korban-korban kebiadaban baru yaitu para nasabah investasi bodong PT MBA, PT Ciptaan dari anak Sucipto Nagaria pemilik PT Summarecon Tbk MCI KJA. Akan bertaruh hingga tetes darah terakhir, meminta kepada PT Summarecon Tbk MCI KJA dan PT MBA untuk segera melaksanakan tanggung jawabnya. Korban-korban bukan hanya rakyat Indonesia, negara pun ikut dikorbankan. Kerugian negara berdasarkan terbitan pajak yang tidak dibayarkan puluhan tahun, dengan angka yang diperkirakan miliaran rupiah, korban nasabah investasi bodong yang diperkirakan berjumlah triliunan rupiah, dan penyebabnya adalah sumbernya dari Sucipto Nagaria bersama anak-anaknya, berdasarkan fakta-fakta bahwa Sugianto dan Herman Nagaria adalah pemilik dari PT MBA. Uang nasabah-nasabah, uang rakyat dari investasi PT MBA dibuat modal membangun di PT Summarecon Tbk MCI KJA, bukan uang dari hasil keringatnya dan ini sudah terjadi sejak lama. PT Summarecon Tbk MCI KJA dan PT MBA adalah satu kesatuan, merugikan rakyat dan negara Indonesia. PT Summarecon Tbk MCI KJA yang katanya PT besar, PT raksasa sekarang telah terbongkar semuanya. Hingga ke akar-akarnya, justru mereka adalah kerdil, menggunakan sebuah konspirasi busuk menjebak oknum-oknum yang memiliki kekuasaan untuk menghancurkan NKRI. Di bulan Ramadan ini mereka justru malah menjadikan suatu kondisi yang menyesatkan di mana mereka mempunyai tipu daya berpikir kejahatan dibuat puasa untuk melakukan lari dari tanggung jawab, berpikir rakyat Indonesia yang tengah menjalankan ibadah puasa tidak akan pernah melakukan tindakan kekerasan terlebih-lebih menggeruduk langsung PT Summarecon.
Dan dari situlah seluruh rakyat Indonesia dan seluruh korban-korban saat ini bersama dengan Sofyan Jim Mamesah sebagai pelopor garda terdepan, dan bersama dengan para APH bersih, wartawan Indonesia bersatu di bulan Ramadan ini, bulan suci, bulan yang penuh dengan keberkahan akan berjuang untuk mengusir, memberangus nahi mungkar. Dan ini himbauan dari Sofyan Jim Mamesah, ingat kita boleh berdemokrasi, menuntut keadilan dan kebenaran, menumpas para pengkhianat negara, perusak kedaulatan NKRI, tapi harus diingat, jangan anarkis dan harus melalui kewaspadaan, jangan lawan kejahatan dengan kejahatan. Ingat satu hal, saya Sofyan Jim Mamesah pemegang kunci kontak Pandora dan sebagai pelopor garda terdepan meminta kepada seluruh rakyat Indonesia khususnya seluruh korban-korban untuk senantiasa menjaga keutuhan NKRI, menjaga marwah, martabat bangsa kita sendiri. Sebagaimana foto serta dokumen biodata para pelaku dan oknum-oknum saat ini sudah di tangannya, dan dipegang Interpol, maka tangkap hidup-hidup semua pelaku dan oknum-oknum, karena nanti akan terbongkar semuanya adalah fakta dan bukti. Tangkap oknum-oknum direksi-direksi, oknum-oknum marketing, oknum-oknum pejabat tinggi negara yang berkhianat, jangan kotori bulan suci Ramadan ini dengan kejahatan mereka. Dan untuk seluruh para karyawan-karyawati PT Summarecon yang tidak tahu menahu harus bijak, jangan sampai jadi pecundang menutupi kesalahan para petinggi-petinggi PT Summarecon. Benar katakan benar, jangan rekayasa. Dan seluruh anak bangsa rakyat Indonesia khususnya seluruh korban-korban terus berjihad melawan nahi mungkar terlebih ini bulan suci Ramadan, di mana angkara mungkar harus dibersihkan dari bumi pertiwi Indonesia. Dan jika ada oknum pemerintah yang malah menghalangi ini jelas adanya oknum masuk angin. Tegakkan keadilan dan kebenaran, rebut kembali kesejahteraan rakyat Indonesia yang telah bertahun-tahun lamanya diporak-porandakan oleh keserakahan Firaun bermata sipit, orang-orang yang berada di dalam PT Summarecon Tbk MCIKJA yang sekarang ditambah dengan PT MBA. Karena sejatinya kesempurnaan itu hanya milik Allah semata, dan Allah yang akan menjaga umat manusia yang sedang berjuang di jalan kebenaran. Bulan Ramadan adalah bulan yang suci dan bulan ini adalah penutup semua kejahatan yang selama puluhan tahun telah merusak segalanya. Hancurkan, beranguskan PT Summarecon Tbk MCIKJA dan PT MBA bersama dengan seluruh orang-orang di dalamnya. Gerakan ini didasari oleh kecintaan rakyat terhadap pemerintahnya dan negaranya. Maka sewajarnya pemerintah diminta untuk jangan berdiam diri saja. Ada apa dengan pemerintah? Apakah ada perannya pada PT Summarecon? Apakah ada andil dalam PT Summarecon? Sementara rakyat masih berteriak, masih terus-menerus bersuara, rakyat lantang menyuarakan kebenaran dan keadilan dan mengagungkan fakta-fakta, tapi mengapa pemerintah terbenam? Pengkhianatan demi pengkhianatan mengapa terus ada dan berlanjut, dan mengapa rakyat yang harus menerimanya jadi korbannya? Mengapa semua kebijakan pemerintah yang dibuat itu bersifat manipulatif, hanya diciptakan sekedar rekayasa untuk menutupi kesalahan baru dari satu kebijakan lainnya? Peraturan pemerintah yang baru dibuat, yang bukannya meringankan beban rakyat malah sebaliknya rakyat dibuat menjerit meneteskan air mata darah dari munculnya kebijakan baru. Mengingat rakyat Indonesia adalah pemilik sah aslinya dari kekayaan alamnya, dipaksa patuh peraturan pemerintah yang keblinger. Selama puluhan tahun tanah-tanah dari hasil waris turun-temurun dipaksa jadi milik negara berdasarkan diterbitkannya peraturan-peraturan baru. Kebijakan pemerintah yang baru dibuat bukan untuk rakyat melainkan karena ada kepentingan di sana. Hak-hak rakyat diakui milik negara tanpa ada keadilan di dalam kebijakan tersebut. Ini adalah bukti bahwa banyak telah tercipta kemiskinan rakyat Indonesia adalah bermula dari sebuah konspirasi. Dan jika sudah seperti ini, mau minta pertanggungjawabannya kepada siapa, di mana? Saatnya Presiden Prabowo Subianto untuk segera secepatnya bertindak sebagaimana semestinya. Melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, sama dengan merusak hukum NKRI, dan ini harus dilakukan penyelesaiannya. Tindak tegas jangan sampai terjadi pergolakan politik terlebih-lebih hingga terjadi makar kudeta.
dan diminta Presiden jangan mengkhianati kepercayaan rakyat Indonesia, jangan sampai terprovokasi oleh para oknum-oknum anggota Dewan, yang justru sebenarnya merekalah yang telah merugikan negara. Kembalikan kesucian rakyat Indonesia dari para pembuat kejahatan yaitu PT Summarecon Tbk MCIKJA dan PT MBA. Sekarang bulan Ramadan, bulan suci umat Islam, dan mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, dan dari lubuk hati sanubari yang terdalam, meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk bersihkan NKRI dari pengkhianat penjahat PT Summarecon Tbk MCIKJA dan PT MBA investasi bodong. Tangkap hidup-hidup, adili dan penjarakan sesuai hukum NKRI. Tangkap Sucipto Nagaria, bersama istri putra-putra Herman Nagaria, Sugianto Nagaria, dan cucu-cucunya, Muljadi Budiman, Agung Budiman, Marina Budiman, Dewi Budiman dan Evelyn dan semua antek-anteknya para pelaku dan oknum-oknum yang terlibat yang berada di dalam PT Summarecon. Musnahkan beranguskan PT Summarecon Tbk MCIKJA sama dengan menghapus air mata darah rakyat Indonesia yang selama puluhan tahun menjadi korbannya. Karena inilah harapan besar rakyat Indonesia yang sudah puluhan tahun menjerit meneteskan air mata darah, menderita tertindas hingga mempertaruhkan banyak nyawa rakyat yang melayang. Dan mau apa lagi, segera kami meminta jangan sampai terjadi pergolakan di bumi pertiwi Indonesia yang kami cintai. Merdeka bebas dari kebiadaban PT Summarecon Tbk MCIKJA. Merdeka dari tikus-tikus berdasi. Pecundang perongrong penindas dan pengkhianat NKRI perusak kedaulatan NKRI. Ingat, saat ini masuk bulan Ramadan, dan jika masih belum ada itikat baik, melakukan penyelesaian dengan kami semua, para petani penggarap dan korban aplikasi bodong akan bersatu se-Indonesia, jutaan anak bangsa rakyat Indonesia, semua akan turun langsung dan mengusir PT Summarecon musnah dari Indonesia. Karena NKRI yang kuat adalah NKRI yang jauh dari paham komunisme global, yang justru akan dibangun oleh PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor. Dengan menghancurkan komunisme global di Indonesia adalah berarti menghancurkan PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor. Karena kita adalah NKRI, kita Bhinneka Tunggal Ika, yang berideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai landasan amandemen konstitusi. Kita adalah satu NKRI Merah Putih, warga Jawa Barat, warga Sunda penganut silsilah Siliwangi saling asah, asih dan asuh, persatuan anak bangsa rakyat Indonesia yang melambangkan kekuatan yang abadi berazaskan ketuhanan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa raga untuk NKRI. Kita adalah anak bangsa, rakyat Indonesia, warga petani dan penggarap korban di 4 desa, para nasabah, konsumen, investor penanam modal dan kontraktor pengembang akan maju berjuang bersama-sama, yang siap dan teguh menjadi garda terdepan, menjaga NKRI sampai titik darah terakhir kami. NKRI merdeka, NKRI berdaulat, NKRI harga mati. Indonesia Merah Putih, Indonesia bersatu berdaulat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Merdeka. Apabila ada yang ingin mengetahui pemberitaan ini lebih lengkap dapat menghubungi Sofyan Jim Mamesah pengungkap pengurai benang merah, pemilik tanah, narasumber sekaligus korban dan pemegang kunci kontak Pandora dari kebiadaban PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor di nomor WA 0823 1580 0800 atau bisa hubungi langsung ke nomor kontak Wakil Presiden RI ke-8 Gibran Rakabuming Raka di nomor pelayanan pengaduan WA nomor 081170422207 dan WA nomor 089750282233. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga 4 desa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sofyan Jim Mamesah yang telah membantu kami, khususnya para petani. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.